Ustaz, apa hukum memelihara burung? Nabi punya sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair punya burung pipit, bahasa Arabnya Nughair. Waktu burung pipit ini mati, apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ini dalil boleh memelihara burung dengan syarat sangkarnya besar, makan minumnya cukup, dan diberi pasangan. Jangan sampai burung itu sendirian, tak ada pasangan. Menjerit dia tiap pagi, bibi, bapak tuh mantap. Padahal orang sedang berteriak minta nikah. Buat sarang besar, kasih makan, kasih minum, ada kolam, ada pokok kayu di dalam, kasih berpasang-pasangan dia di dalam. Kalau burung tu ramai, ada satu yang galak mencotok-cotok, tarik, karena kalau tidak dia teraniaya di dalam. Apakah masuk surga itu setelah ditimbang amal hari kiamat, atau sekarang udah ada yang masuk surga sebelum? Sekarang ini ada tak yang masuk surga? Ada. Siapa? Orang yang mati syahid, letaknya di dalam paruh burung berwarna hijau, terbang ke sana kemari di dalam surga. Tapi belum lagi kiamat, belum lagi hisab. Bonus berjalan-jalan dibawa oleh Allah Ta'ala, memberikan kemuliaan. Sama macam kita masuk istana. Masuk istana setelah upacara bendera. Setelah upacara bendera baru masuk istana. Tapi malam itu sudah ada tamu yang dibawa berjalan-jalan sebagai bonus karena tamu yang dihormati oleh Tuan Presiden. Belum menjadi penghuni tapi sudah dibawa jalan-jalan masuk ke surga. Apa pendapat Ustadz tentang Ustadz yang berpoligami? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Berapa orang? Masna wa sulasa wa ruba'. Tak ada nyuruh bini satu. Masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup adil, fawahidah, satu saja cukup. Kalau sanggup adil maka dua. Undang-undang hukum kompilasi hukum Islam Indonesia tidak boleh berpoligami sebelum izin istri pertama. Istriku, izinkan abang nikah lagi. Ini suratnya, tolong kau tanda tangan. Di tanda tangan aku yang bertanda tangan, di bawah ini aku ikhlas suamiku nikah lagi. Itu dia. Dibawalah ke pengadilan. Sampai di pengadilan hakim mensahkan, barulah Pak Kua bisa menikahkannya lagi. Nah, masalahnya apakah ada istri yang rela suaminya nikah lagi? Ada. Di mana? Di Pekanbaru. Ada seorang Ustadz Somad, tengok Ustadz itu pergi undangan, itu bini pertama, itu bini kedua. Loh, kok bisa dia nikah? Yang menikahkan bini kedua itu bini pertama. Kenapa bisa begitu? Karena bini pertama itu tak tahan, suami ini 300 tenaga kuda. Daripada suamiku berzina, kata dia, tak ikut nikah. Adakah Ustadz punya keinginan berpoligami? Niat ada, belum sampai lagi. Enggak, tak ada, bercanda. Satu aja ditinggal-tinggal lagi. Bagaimana hukumnya jika sakit karena sihir, mati karena Allah, atau gimana Pak Ustadz? Orang yang terkena sihir, dia tidak pernah ke dukun. Aneh syaratnya. Dia kena sihir, dia pergi ke dukun, tak sempat taubat. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya kepada cakap sedukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis kedua, man atakahinan aw arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun, falam faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu sabar dia, berobat dia dengan ruqyah, membaca ayat-ayat Allah, maka mati dia, mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati dalam keadaan disihir, santet, magic, begu ganjang, 7
Apa lagi? Black magic, maka dia mati syahid. Walaupun kita selalu berzikir, Allah belum memberi kesembuhan Pak Ustaz. Sebelum tidur malam, ambil wudhu, solat sunat witir 3 rakaat. Ayat pertama Sabbihis, kedua Kulya, ketiga Kulhu. Kalau tak hafal, Kulhu 3 kali. Kul. Habis solat, baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, wa ulaika humul muflihun. Setelah itu ayat kursi, setelah itu ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafiz, kul huwallah 3 kali, kul bil falaq sekali, kul bin nas sekali. 7. Saya ulang balik. Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, kul huwallah 3 kali, kul bil falaq sekali, kul bin nas sekali. Tiupkan ke air. Tiupkan ke air. Habis itu diminum. Bisa juga ditiupkan ke ember besar, dimandikan. Air yang sudah dibacakan tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi. Setelah dibacakan, ditiupkan ke tapak tangan, sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Baru tidur malam. Sebelum tidur malam, sehabis maghrib, sehabis asar, habis asar, habis maghrib, sebelum tidur malam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan Ikhwanul Muslimin sehingga Amerika Israel membenci Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin punya sistem politik, Ikhwanul Muslimin punya sistem tentara, Ikhwanul Muslimin punya sistem ekonomi. 3 yang paling ditakuti orang: politik, tentara, ekonomi. Hebat politik, tak ada tentara, digulingkan. Hebat tentara, tak hebat politik, dijegal orang. Hebat tentara, hebat politik, tapi tak hebat ekonomi, maka akan didikte orang. Ketiga-tiga ini punya Ikhwanul Muslimin. Apa hubungan Ikhwanul Muslimin dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Presiden Soekarno mengutus menteri menjumpai pendiri Ikhwanul Muslimin, Imam Syahid Hasan Al-Banna, langsung ke Kairo untuk mengucapkan terima kasih karena Hasan Al-Banna mewakili Ormas Ikhwanul Muslimin, partai Islam waktu itu. Status Ikhwanul Muslimin waktu itu adalah partai Islam, bekerja sama dengan rakyat Mesir untuk menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar-gambarnya bisa dicari di internet. Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, kemerdekaan Indonesia. Enter, dapat, download. Kalau sudah dapat, share, bagikan ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz, paket habis. Saya ingin bertanya tentang riba. Sebuah keluarga kecil, suami, istri dan anak. Sekarang suami sudah berhenti kerja karena menghindari mudarat. Istrinya juga begitu, ingin menghindari mudarat dosa riba. Istri bekerja di bank, tapi masih mempertimbangkan. Bagaimana jika suami istri berhenti dengan kebutuhan biaya hidup? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama Ikhwanul Muslimin, sekarang tinggal di Qatar, di ibu kota Qatar namanya Doha, sebagai dosen Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam. Kata beliau, kalau orang itu bekerja di tempat riba, kalau dia keluar dia bisa mati karena tak makan, maka dia memilih antara 2, pilih mati atau pilih riba. Tak boleh pilih mati, maka dia boleh pilih riba dalam keadaan darurat. Dalilnya akhafud dararain, boleh memilih mudarat teringan ketika pilihannya antara 2, mati atau makan babi. Boleh makan babi, tapi jangan lama-lama. Sementara dapat pisang, setelah dapat pisang tinggalkan babi. Begitu juga dengan ini. Sementara kau dapat kerja yang layak, kerja dulu di situ, alasannya mudarat. Setelah itu barulah pindah. Mudah-mudahan Allah berikan kerja yang layak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya seorang khatib Jumat menyampaikan khutbahnya sambil mengangkat-angkat atau menggerak-gerakkan tangannya? Jamaah Jumat sekalian, maka marilah kita, maka tangan yang sebelah itu pegang tiang mimbar. Khutbah saya terakhir di Masjid Namirah, tangan sebelah kanan megang tiang mimbar, biar jangan bergerak-gerak dia. Tangan yang sebelah kiri memegang tongkat. Ada tongkat kan? Itu tongkat.
Kalau tak ada tongkat, pedang. Zaman Nabi dipegang tongkat sama pedang kayu supaya jangan bergerak-gerak. Tongkat tak ada, mimbar tak pula bertiang. Akhirnya dia bergerak. Apakah khutbahnya batal? Tidak batal. Tidak batal. Ini hanya sekedar adab saja. Karena adab sebaiknya telunjuk tidak bergerak. Ini tentang masalah. Kecuali ada lafaz tentang doa. Ada hadis menyebut Nabi menunjuk. Allahumma firnil muslimin wal muslimat, atau kita menunjuk Allah, Allahu Akbar. Ini makanya kalau anak-anak muda ngajak berfoto, Pak Ustaz, jangan gini. Ini artinya I swear, bersumpah atas nama Tuhan, agama lain. Ibu-ibu kalau gini bahaya, artinya jadikan aku yang kedua.